Ibu Wahyu, Bu. Ya, oke. Langsung aja, Kak, Bu. Iya, ini Asriani kah? Iya, Bu. Oke, ayo langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya presentasi kembali lagi tentang analisis perbandingan metode Kopras, tentang studi kasus dalam penerimaan bantuan beasiswa. Bab 1 pendahuluannya. Artikel ini akan membahas secara khusus tentang data penerimaan bantuan beasiswa dalam metode Kopras dalam mata perkuliahan sistem pengambil keputusan sehubung dengan surat yang diterima dari Universitas Mulia Balikpapan mengenai pemberitahuan rincian keuangan program beasiswa. Dan dengan ini kami menyusun laporan terhadap surat sistem keputusan untuk pemberitahuan rincian penggunaan dana beasiswa yang telah kami terima pada tanggal 22 April 2022. Terus lanjut lagi ke pembahasannya. Bab 2 metode Kopras. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan sebagai program beasiswa unggulan berupa bantuan dana pendidikan berlangsung ditempuh oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut dengan penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Kopras. Diharapkan dapat membantu menghasilkan alternatif yang terbaik, memiliki kemampuan untuk memperhitungkan kriteria positif, menguntungkan, negatif, dan tidak menguntungkan yang dapat dinilai secara evaluasi data penerimaan beasiswa di Universitas Mulia Balikpapan. Terus lanjut lagi dengan bab 3 rumus berdasarkan metode Kopras. Metode Kopras mengasumsikan ketergantungan langsung dan proporsional dari tingkat signifikasi dan utilitas dari alternatif yang ada dengan adanya kriteria saling bertentangan algoritma dalam penyelesaian sistem pendukung keputusan. Dan langsung balik lagi langsung ke Excel. Di sini contohnya ada nilai tabel 1, ada nilai alternatif untuk setiap kriterianya. Jadi kriterianya yang akan masuk penerima beasiswa ada 6 orang, ada 6 nama. Dan di sini ada kriteria pertama yang ada kondisi, kita dilihat dari kriteria pertama nama, kondisi ekonomi, prestasinya, penghasilan orang tua, dan IPK-nya. Dan langsung kita lihat bobotnya. Terus ada yang kondisi ekonomi. Dan saya ambil contoh satu yang paling Rizal, atas nama Rizal. Dia kondisi ekonominya mampu, prestasinya baik, penghasilan orang tuanya 500, dan IPK-nya dia 3,7. Ini adalah rincian bobotnya, kondisi ekonominya. Terus nominasi keputusan. Di sini ada Agus. Nilai maksimal. Di sini Agus ada maksimalnya. Di sini ini bisa dapat 6 karena kenapa Agus bisa dapat 6 maksimal? Karena ini ini adalah apa ya? Ini kondisi ekonomi, sedangkan P prestasi, O adalah penghasilan orang tua, dan IPK-nya ini maksimal. Di sini kenapa bisa 6? Karena saya mengambilnya dari sini. A1 itu saya kasih kategori kode Agus. Dia kenapa saya hasilnya kayak gini. Ini
Kenapa 6? Karena saya ditambahkan kondisi ekonomi sama prestasinya dan penghasilan orang tuanya. Nah, sedangkan minimalnya prestasi ditambah dengan penghasilan orang tua. Sedangkan Paulnya itu IPK tambah kondisi orang tua. Evan juga A2 7 Terus kayak gimana? Kondisi ekonomi Evan 7 masih minimalnya dia 5, volnya 5. Rizal kondisi ekonomi 9, minimalnya dia 8, maaf, volnya 5. Dari yang saya sebut ini bisa dikategorikan Rizal adalah penerima beasiswa Bu, termasuk kriterianya, karena dia nilainya paling tinggi. Dilihat dari semua kriteria yang di atas, dilihat dari mulai dari kondisi ekonomi, terus prestasinya, penghasilan orang tua, IPK-nya juga, Rizal yang termasuk kategorinya. Sedangkan Agus yang paling bawah, dia alternatif paling bawah lah ya Bu. Mana perhitungannya Sriani? Ya apanya Bu? Mana perhitungannya? Kok hanya analisa aja itu? Kalau nggak ada ya sudah Sri. Ini Bu, Sudah. saya munculkan Bu yang kedua, tapi langsung ke prioritas Bu. Ini ada hitungannya Bu. Langsung aja Bu alternatifnya ini Bu. Yang saya dapat Bu. Yang Rizal sama yang saya tadi boleh jabarkan Bu ke pertama Bu. Oke, ya sudah. Kesimpulan aja baru referensi. Bab 4 kesimpulannya untuk metode Kopras berdasarkan hasil keputusan metode Kopras dapat dengan studi kasus penerimaan beasiswa dapat disimpulkan bahwa Kopras dapat menganalisa alternatif yang berbeda sesuai kriteria masing-masing calon penerima beasiswa dan memperkirakan alternatif sesuai dengan tingkat utility-nya di mana nilai-nilai dari atribut dinyatakan dalam interval untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan akurisasi dalam proses pengambilan keputusan. Linknya ini dan daftar pusat linknya ini Bu. Terus daftar pustakanya sebagian dari sini Bu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya nyuruh siapa lagi habis itu? Oke, next. Masih banyak Bu. Iya, Sri. Aduh.